Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berdoa semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Bu Kiki Nur Afiati. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, dan pembelajaran 3. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Yang kedua, kalimat fakta. Dan yang ketiga, kita akan belajar ide pokok atau gagasan utama. Setelah menonton video ini, Bu Guru harap kalian dapat memberikan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mencatat fakta-fakta yang dibahas dalam sebuah teks dan menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ingatkah kalian tentang perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses kawin. Perkembangbiakan ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu secara ovipar atau bertelur, secara vivipar atau melahirkan, dan secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Ada beberapa hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Contohnya burung, bebek, ayam, belalang, dan kupu-kupu. Hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, contohnya kucing, kerbau, kambing, sapi, harimau, kera, dan kuda. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur melahirkan, contohnya bunglon, ular boa, ikan pari, kadal, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Hewan yang berada di alam sangat banyak dan bermacam-macam jenisnya, baik itu dari cara perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut bisa kamu amati. Lah, hasil pengamatan kamu bisa kamu tulis dalam sebuah teks laporan investigasi. Apakah yang dimaksud dengan teks laporan investigasi? Ya, teks ini adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, peninjauan, pengamatan, dan wawancara. Teks laporan investigasi membahas tentang informasi faktual. Apa itu yang dimaksud dengan faktual? Faktual adalah sesuatu yang nyata atau merupakan sebuah fakta dan bisa dibuktikan kebenarannya. Dalam sebuah teks biasanya terdapat kalimat fakta atau kalimat opini. Kalian harus bisa membedakannya. Kalau kalimat fakta, ciri-cirinya sesuai dengan kenyataan, benar-benar terjadi, bisa dibuktikan, dan objektif atau apa adanya. Contohnya,
Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, peristiwa tsunami Aceh terjadi pada tahun 2004 dan contoh-contoh lain yang bisa kamu lihat di layar. Sedangkan kalau kalimat opini itu belum tentu terjadi, masih serba kemungkinan, subjektif, dan terdapat kata jika, kira-kira, andai rupanya atau kelihatannya. Contohnya, koruptor harus dihukum mati supaya jera. Yang kedua, tayangan televisi dapat mengganggu siswa dalam belajar. Dan contoh lainnya yang bisa kamu lihat di layar. Pada slide sebelumnya, kamu sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan investigasi. Selanjutnya, teks laporan investigasi menyajikan informasi-informasi yang mengandung gagasan utama. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama atau biasa disebut sebagai ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Berdasarkan letak gagasan utama atau ide pokoknya, ada 3 macam atau 3 jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif di mana gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran atau paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Bu Guru akan membacakan sebuah teks yang berjudul Beternak Ayam. Dengarkan dengan seksama ya, agar kamu dapat memahami dan menemukan informasi yang ada di dalam teks. Peternak ayam. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan tangan. Anak-anak, kalian sudah belajar dengan Bu Guru. Nah, sebagai tindak lanjutnya, silakan kerjakan soal berikut. Nomor 1, catatlah fakta-fakta yang dibahas dalam teks yang telah kamu simak. Nomor 2, tentukan ide pokok atau gagasan utama masing-masing paragraf beserta letaknya. Soal nomor 3, sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, ovovivipar sebanyak-banyaknya ya. Hewan yang kamu sebutkan harus berbeda dengan contoh yang telah disebutkan.
Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari. Sampai bertemu esok hari dengan materi berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.